Maret 1982 di hadapan Rapim ABRI, Soeharto menginstruksikan ABRI dan kepolisian mengambil langkah tegas untuk menurunkan angka kriminalitas. Hal yang sama disampaikan Soeharto saat pidato kenegaraan 16 Agustus 1982. Pangkop Kamtib Sudomo menyambut permintaan Soeharto dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Wagub DKI Jakarta. Sejak itulah dikenal istilah Petrus atau penembak misterius. Pada masa itu, tiap orang yang diduga melakukan tindak kriminal akan dibunuh dengan cara ditembak, dan itu dilakukan tanpa melalui mekanisme pengadilan. Salah satu korban Petrus yang selamat adalah Repo Pemila. Pria kelahiran 1934 ini menjadi incaran karena rekam jejaknya sebagai penjudi. Repo tinggal di desa Supiturang, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Ia dijemput paksa oleh beberapa orang saat tengah malam. Dari rumahnya, ia dibawa ke jembatan Geladak Perak, lokasi yang biasa dipakai untuk eksekusi Petrus. Lokasi yang sama juga dipakai sebagai lokasi pembunuhan warga yang diduga anggota dan simpatisan komunis pasca peristiwa September 1965. Komnas HAM mempelajari proses pembunuhan hingga alat yang digunakan dalam eksekusi. Mayat korban biasanya dibuang ke lokasi terpencil. Sebagian lagi sengaja diletakkan di tempat umum agar memberi dampak psikologis kepada masyarakat. Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, para pelaku Petrus terdiri dari aparat militer dan sipil. Aparat militer seperti Koramil, Kodim, dan Garnisun yang berada dalam instruksi dan koordinasi Pangkop Kamtib. Lembaga itu berada di bawah naungan komando dan pengendalian Presiden. Sedangkan aparat sipil yang diduga terlibat adalah Ketua RT, RW, dan Lurah, dengan memberikan daftar nama target kepada aparat militer. Tahun 2008, tim Komnas HAM menginvestigasi ulang kasus Petrus, melanjutkan investigasi yang pernah dilakukan sebelumnya, baik oleh lembaga di dalam maupun di luar negeri. 160 saksi mata maupun keluarga korban diwawancarai. Komnas HAM menyimpulkan penembakan Petrus adalah kejahatan negara dengan korban mencapai 7 hingga 8.000 jiwa. Sebagian besar korban tak teridentifikasi dan dikuburkan dengan status Mr. X. Angka korban yang disebut Komnas HAM bukanlah angka yang bombastis. Pada Oktober 1983, Amnesty International telah melaporkan 1.400 orang tewas dan ada 4.000 orang yang menjadi target di seluruh Indonesia. Pada Desember 1983, Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia atau LPHAM melayangkan protes kepada Presiden Soeharto. LPHAM menemukan fakta bahwa aparat keamanan terlibat operasi Petrus. Tapi, Sudomo membantah keterlibatan aparat negara. Di depan Komnas HAM, ia bersikeras bahwa Petrus adalah perang antar kelompok kriminal. Peristiwa Tanjung Priuk yang dibahas menjadi alasan mengapa aparat melakukan penembakan. Saat itu, aparat yang bertugas adalah mereka yang baru lulus dari Akademi Kepolisian. Itulah mengapa tembakan yang seharusnya mengarah ke kaki justru meleset ke kepala. Berbeda dengan penjelasan Sudomo, Soeharto dalam buku autobiografinya berjudul Soeharto Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya tertulis. Lalu ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja, itu shock terapi.
Terapi goncangan supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bertindak dan mengatasi. Dalam buku itu, Soeharto tak menyebut perihal perang antar geng. Korban selamat lainnya adalah Bati Mulyono. Ia berapa kali ditahan karena tersangkut kasus pembunuhan. Reputasinya sebagai preman jalanan membawa ia bersinggungan dengan dunia politik. Tahun 1980-an, dirinya membantu pemerintah menggiring sejumlah kelompok jalanan dan kriminal untuk mendukung Golkar. Tugasnya adalah koordinator pengamanan dan pengawalan Golkar di wilayah Jawa Tengah. Ia juga mengarahkan serikat buruh untuk dijadikan underbow Golkar. Saat itu, serikat buruh hanya diberi opsi bergabung dengan Golkar atau pekerjaan dirampas, dibina, atau dibinasakan. Menjelang pemilu 1982, Bati dipilih sebagai Biro Informasi dan Evaluasi Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar di Semarang. Selain bekerja mendukung Golkar, ia juga menjadi pemimpin di organisasi Pajar Menyingsing, yang juga underbow Golkar. Sebuah organisasi yang beranggotakan 6.000 narapidana. 18 Maret 1982, Golkar berkampanye di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Tiba-tiba, sekelompok orang beratribut Partai Persatuan Pembangunan menyerang arena kampanye dan merusak atribut yang ada di situ. Menurut Bati, orang-orang yang beratribut PPP itu tak lain adalah dirinya bersama para kader Golkar. Targetnya mendiskreditkan PPP lantaran Golkar tak pernah menang di Jakarta. Peristiwa kerusuhan saat Golkar kampanye disebut sebagai operasi bawah tanah. Mereka bergerak ke atas izin Ali Murtopo selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Setelah apa yang dilakukan untuk Golkar dan rezim Orde Baru, Bati dihianati. Di pertengahan 1983, ia mengaku dikejar-kejar Petrus. Saat sedang di dalam mobilnya, ia dibidik orang tak dikenal. Bati langsung turun dan membalasnya. Terjadilah baku tembak di Jalan Kawi, Semarang. Merasa dikejar Petrus, Bati mendatangi Ali Murtopo menuntut penjelasan. Ia mengatakan, mengapa justru peluru yang diarahkan ke tubuhnya, dan bukan penghargaan Bintang Mahaputra. Bati, Ropo Pemila, dan korban Petrus lainnya adalah bukti bagaimana rezim Orde Baru menjalankan praktek pembunuhan ilegal terhadap mereka yang diduga sebagai pelaku kriminal. Di sisi lain, Orba juga memanfaatkan kelompok kriminal tersebut untuk membela kekuasaannya. Demikian rangkaian ulasan tentang tragedi Petrus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.